terhadap perkara atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Betul memang bahwasanya masa yang akan datang sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi jika kita nisbatkan dengan pengetahuan kita di hari ini. Tetapi di dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sesuatu yang akan datang berupa kebaikan, kesudahan yang indah milik orang-orang yang mulai hari ini mendidik dan membangun jiwanya di atas ketakwaan. Memang betul sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, hal yang pada hari ini tidak kita ketahui. Tetapi pada beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya jelaskan, terangkan dan berikan kepada kita isyarat bahwasanya apabila engkau kira-kira seperti itu, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, apabila seorang muslim menginginkan kebaikan atas dirinya, maka hendaklah dia menjadi pribadi yang bertakwa. Ayat ini juga khususnya lafaz wal akibatul lil muttaqin dan kesudahan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ini mendidik kita sebagai seorang muslim untuk sabar di atas ketaatan, sabar apabila kemudian dia mengerjakan ketaatan di sana ada gangguan, sambil kemudian dia memiliki rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketaatan yang dia kerjakan, kebaikan yang dia lakukan, ketaatan yang dia kerjakan, kebaikan yang dia lakukan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Suatu waktu pasti Allah Subhanahu wa taala berikan balasan ganjaran atas kebaikan yang dia kerjakan. Potongan ayat ini juga menunjukkan kepada kita hal yang ketiga. Bagaimana kemudian seorang muslim seharusnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyia-nyiakan perbuatan baiknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan perbuatan baiknya. Kalau kita cermati ayat yang seperti ini, lafaz yang hampir sama dengannya adalah di dalam surat Toha ayat yang ke-138, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akibatu littaqwa, wal akibatu littaqwa, dan kesudahan akhir yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Coba dicermati dua ayat ini, di mana pada Al-A'raf ayat ke-128 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akibatul lil muttaqin, wal akibatul lil muttaqin. Sedangkan pada ayat ke-132 surat Toha Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhirnya wal akibatul taqwa. Akibah pada hakikatnya adalah kesudahan atau akhir dari segala sesuatu. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Bisa akhir atau kesudahan segala sesuatu itu baik,
atau akhir atau kesudahan dari segala sesuatu itu buruk. Tetapi ketika lafaz al-akibah digandengkan dengan takwa, maka sungguh sangat tidak mungkin akhir bagi orang-orang yang bertakwa akhir yang buruk, tidak mungkin. Jadi lafaz al-akibah itu maknanya adalah akhir dari sesuatu, kesudahan dari sesuatu, dan dia bisa akhirnya buruk atau akhir yang baik. Tetapi ketika dinisbatkan akibatul taqwa wal akibatul lil muttaqin, akhir bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidak mungkin akhir atas orang-orang yang bertakwa adalah akhir yang buruk. Maka lafaz al-akibah diartikan di dalam ayat ini sebagai kesudahan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dicermati bahwasanya pada dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesudahan yang baik li muttaqin atau li taqwa, bagi orang yang bertakwa. Ini merupakan pembatasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya atas orang-orang yang tidak bertakwa, maka tidak diharapkan dia memiliki kesudahan yang baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di dalam buku kita ini menjelaskan tentang suatu realitas yang ada pada sebagian kaum muslimin di hari-hari ini. Beliau mengatakan, beliau mengatakan sejarah umat Islam telah melewati masa yang panjang yang di dalamnya diwarnai dengan berbagai macam gejolak, baik perpecahan, kelemahan, dikuasai oleh musuh-musuhnya. Seperti itu sejarah kaum muslimin yang sudah 1500 tahun ini, sejarah yang tidak sebentar, sejarah yang panjang. Ini kemudian kalau dicermati telah mengalami berbagai macam gejolak, peristiwa yang ada di dalamnya, baik perpecahan, kelemahan, dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Maka kata Syekh, sebagian kaum muslimin mencari tempat yang lain untuk menggapai kemuliaan lagi kejayaan. Sebagian kaum muslimin mencari tempat yang lain untuk menggapai kemuliaan lagi kejayaan. Yaktinya, maknanya mereka tidak mencari kemuliaan dan kejayaan lewat agamanya, tetapi berusaha mencari isme yang lain, pemahaman yang lain selain agamanya untuk mencari kejayaan lagi kemuliaan. Sampai di sini, bukankah ini yang terjadi pada kaum muslimin pada hari-hari ini? Ketika kemudian kaum muslimin melihat bahwasanya musuh-musuh Islam menguasai mereka dalam keadaan lemah, dan mereka lihat bahwasanya musuh-musuh Islam dalam keadaan kuat, lagi jaya, perkasa, maka sebagian kaum muslimin mulai meragukan akan kebenaran agamanya. Na'udzubillah.
dan berusaha untuk mencari pijakan yang lain di dalam rangka menggapai kemuliaan lagi kejayaan. Syekh lanjutkan, sebab kata Syekh, mereka yakni kaum muslimin ini, sebagian di antara mereka merasa pesimis terhadap keadaan yang menimpa tubuh kaum muslimin. Satu hal yang ironis, kata Syekh, sebagian kaum muslimin yang mulai meragukan akan agamanya ini dan berusaha mencari pijakan dari pemahaman-pemahaman selain syariat Islam, silau atas peradaban timur dan barat tersebut serta kemajuan yang tampak dan yang kontradiktifnya, kata Syekh, mereka menutup mata dari kerusakan-kerusakan yang ada di peradaban-peradaban tersebut. Betul ini jemaah. Coba dibayangkan, sebagian kaum muslimin yang mulai meragukan agamanya, apa iya Islam ini bisa menjayakan, memuliakan, memajukan kaum muslimin? Kayaknya enggak. Mulai kemudian mencari pijakan yang lain di timur dan di barat muka bumi. Sambil melihat itu negara-negara Eropa, negara-negara Amerika itu maju-maju itu, maka mulai mencari pijakan ke arah sana. Yang kontradiktifnya, mereka menutup mata dari kerusakan yang ada di dalam peradaban-peradaban tersebut. Bahkan kalau mau kita bandingkan secara jujur, kerusakan yang ada di dalam peradaban-peradaban isme-isme tersebut itu lebih buruk daripada kerusakan yang ada pada tubuh kaum muslimin. Kalau kita mau jujur, insaf, lebih buruk. Tetapi memang sebagian kaum muslimin dihinggapi rasa apa? Rasa rendah diri terhadap agamanya sendiri. Kemudian Syekh mengatakan, padahal sisi-sisi gelap peradaban di luar Islam itu lebih mementingkan keperluan jasmani dan mengabaikan keperluan rohani. Memang seperti itu. Peradaban di luar Islam lebih mementingkan urusan jasmani dan lalai dari mengurus rohani. Kalau mau maju, maka pisahkan Tuhan dari kehidupan beragama. Ini kata sebagian mereka. Kalau hendak maju, maka pisahkan Tuhan dari kehidupan beragama. Tuhan, kata mereka, itu cukup ditempatkan di rumah-rumah ibadah. Syekh melanjutkan, peradaban-peradaban tersebut yang sebagian kaum muslimin pada hari ini silau, kagum, dan mencari pijakan di atasnya, itu lebih mementingkan keperluan jasmani dan abai dari keperluan rohani, yang pada hakikatnya berusaha untuk memakmurkan dunia, kata Syekh, tetapi merubuhkan akhirat. Ya, peradaban-peradaban seperti itu memakmurkan dunia tetapi merubuhkan akhirat. Belum lagi kalau kita lihat sebenarnya betapa kontradiktifnya mereka terhadap keputusan yang mereka buat sendiri, kata Syekh. Contoh, Syekh mengatakan sebagaimana revolusi Prancis. Siapa di antara kita yang waktu sekolah nggak pernah belajar tentang revolusi Prancis? Sampai sekarang revolusi Prancis itu digaungkan sebagai tonggak hak asasi manusia. Sampai sekarang. Apa kata Syekh? Sebagai contoh revolusi Prancis yang di dalamnya menetapkan kan ada 3 revolusi Prancis, salah satunya egaliter, kesamaan
Manusia itu sama semuanya, tidak ada bedanya. Apa kata Syekh? Beliau mengatakan, tetapi revolusi Perancis yang dicetuskan oleh mereka, yang mereka klaim adalah sebaik-baiknya keputusan dan di dalamnya ada keputusan yang mengatakan egaliter, ternyata tidak bisa menghalangi diri mereka untuk memusnahkan penduduk asli dari pulau Haiti. Penduduk asli pulau Haiti hampir nggak ada lagi. Kemana? Dimusnahkan. Siapa yang memusnahkan? Orang-orang Perancis itu sendiri. Tapi kan kaum muslimin sebagiannya pada hari ini silau sama peradaban seperti itu. Lalu kalau kemudian kita mau merujuk kepada sejarah peradaban kaum muslimin, apakah kemudian ketika kaum muslimin masuk ke negeri Spanyol, Andalusia, orang-orang Spanyol Andalusia habis? Coba Anda jawab. Spanyol Andalusia itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin kurang lebih 500 tahun. Apakah orang-orang Spanyol dan Portugal habis? Dibunuh oleh kaum muslimin pada saat itu? Tidak. Buktinya apa? Itu mereka masih banyak sampai sekarang beranak pinak. Anda bisa lihat betapa banyaknya orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis sampai hari ini. Padahal kaum muslimin pernah menguasai daerah itu 500 tahun lebih. Dan kemudian mengatakan agama Islam tidak egaliter. Yang egaliter adalah salah satu traktat dari 3 traktat revolusi Prancis. Bagaimana ini jemaah rahimani wa rahimakumullah? Dikatakan lagi, ya. Dan lihat ini bagaimana revolusi Prancis yang mengatakan bahwasanya di sana ada kebebasan berpendapat. Kan ada 3 revolusi Prancis: kemerdekaan, kebebasan berpendapat, kesamaan hak manusia. Ada 3. Lalu bagaimana ini revolusi Prancis? Napoleon datang ke Mesir dan memaksakan pendapatnya untuk diadopsi oleh masyarakat Mesir, yang notabene pada saat itu masyarakat muslim, masyarakat Mesir telah menjadi muslim. Coba peradaban-peradaban seperti itu yang sebagian kaum muslimin pada hari ini takjub kepadanya, itu menyimpan keburukan di baliknya. Kata Syekh, tentu contoh yang lain sangat banyak. Beliau hanya mengisyaratkan 1-2 contoh saja di dalam masalah ini. Maka kalau kemudian apa sih yang diinginkan Syekh membawakan contoh revolusi Prancis, masuknya orang-orang Prancis ke Mesir dan semisalnya, apa yang diinginkan Syekh di dalam masalah ini? Bahwasanya agama yang kita imani pada hari ini, ya memang kita lihat di sana ada kelemahan-kelemahan di dalam pemeluknya. Agamanya tidak lemah sama sekali, pemeluknya inilah yang kemudian mengalami kelemahan. Kaum muslimin, maka tidak layak dengan sebab kelemahan yang kita miliki, kita malah meninggalkan agama kita. Yang salah bukan agamanya, tetapi kitalah yang mesti memperbaiki diri. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, kenapa saya bawakan contoh revolusi Prancis? Kenapa saya bawakan contoh tentang kaum muslimin yang menguasai Andalusia hampir 5 abad? Karena itu sesuai sekali dengan surat Al-A'raf ayat ke-128 ini. Ini kisahnya, kalau Anda baca secara lengkap Al-A'raf 128 ini, kisah Nabi Musa dan pengikutnya yang jumlahnya nggak banyak tersebut, itu diuber dan diusir-usir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Diuber dan diusir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jumlah pengikut Nabi Musa nggak banyak ketika di Mesir, ya, nggak banyak jumlah pengikut Nabi Musa. Fir'aun dan bala tentaranya mencari Nabi Musa dan para pengikutnya yang jumlahnya nggak banyak itu.
Maka sudah barang tentu keimanan para nabi dan rasul tidak seperti keimanan umatnya. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan secara lengkap, Al-A'raf ayat ke-128, lafadznya seperti ini. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, kalian lihat ini keadaan kita, diuber-uber oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka tidak ada tempat atas kalian memohon pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian wajib bersabar. Ista'inu billahi wasabiru. Tidak ada atas kalian tempat memohon pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib atas kalian bersabar. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, innal arda lillahi yu'rithuha man yasa'u min ibadihi wal akibatu lil muttaqin. Dan sungguh bumi ini kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kemana saja kita diuber, kita keluar dari negeri kita Mesir, tidak masalah. Kemana saja kita pergi, bumi ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillahi, bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dia wariskan, dia berikan kepada siapapun orang yang dia inginkan. Makanya jamaah ada kebingungan sebenarnya ya. Kalau bagi pemerhati sejarah ada kebingungan gitu loh. Kan kita mengetahui secara pengetahuan yang umum, Yahudi mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka juga bahkan tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Bagi Anda yang mempelajari sejarah, insyaallah ta'ala Anda akan mengetahui peristiwa makar untuk menyalib Nabi Isa alaihi salam itu kan salah satunya adalah hasungan dari rahib-rahibnya Yahudi. Maklum itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin yusbihu lahu. Mereka ini orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada pada saat itu tidak membunuh Isa apalagi menyalibnya, tetapi Nabi Isa alaihissalam diselamatkan Allah, dan yang disalib tersebut bukan Isa alaihissalam tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Dan mereka juga berdebat, ini betul Isa atau bukan. Maklum, Anda bisa lihat di dalam surat An-Nisa dan yang lainnya. Yang ingin kita katakan di sini, ini sedikit menyimpang dari pembicaraan kita, karena hari demi hari makin nampak kedok buruknya Yahudi, hari demi hari. Iya. Ketika Nabi Musa orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya bumi yang diwariskan oleh Musa adalah bumi Palestina. Orang-orang Yahudi berpendapat seperti itu, maka mereka berusaha keras untuk kembali ke negeri tersebut dan menganggap orang-orang Arab, notabene Palestina, adalah perampas negeri mereka. Makanya mereka berusaha keras untuk masuk ke Palestina hari ini, karena mereka menganggap bumi yang Allah wariskan buat mereka lewat ucapan Musa alaihissalam adalah bumi Palestina, Baitul Maqdis. Dan mereka menganggap bahwasanya siapa? Palestina, sukunya, orang-orangnya adalah pendatang yang tidak boleh pada hakikatnya berada di sana, apalagi mengklaim tanah itu sebagai tanah mereka. Di mana letak kebingungan orang Yahudi? Memang mereka bingung kok. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka beralasan dengan bumi yang Allah wariskan kepada Musa adalah Palestina, kalau mereka beralasan seperti itu untuk masuk ke Palestina, maka sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-128 tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam,
innal ardu lillahi yu'risuha may yasha min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah wariskan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Musa mengucapkan kalimat ini ketika kemudian dia dan pengikutnya diuber oleh Fir'aun di Mesir. Lihat kontradiktifnya. Harusnya mereka kan bukan ke Palestina tapi ke Mesir. Harusnya begitu kan? Harusnya begitu kan? Kalau kemudian mereka mengatakan bahwasanya Musa diwarisi bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ketika Musa mengatakan sesungguhnya bumi Allah ini luas dan Allah akan mewariskan bumi tersebut kepada siapapun yang Dia kehendaki, itu kejadiannya ketika Musa alaihissalam diuber oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Mesir, bukan di Palestina. Dan kalau Anda buka peta Mesir Palestina itu beda. Mereka memang bingung untuk menentukan tempat tinggal mereka di mana, yang awalnya saja bingung. Ini bukan berarti saya mengizinkan mereka juga menginvasi Mesir, enggak. Mesir negeri-negeri kaum muslimin. Kaum muslimin di Mesir itu. Sebagaimana saya juga tidak mengizinkan mereka menginvasi Palestina, enggak. Bukan dalam ucapan saya ini mengatakan mereka pergi dari Palestina serang Mesir, enggak, na'udzubillah, enggak begitu ya jemaah ya. Bukan seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda betapa bingungnya mereka. Tapi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dikeluarkan dari Mesir ini, ya kita cari tempat baru. Dan ternyata kemudian Nabi Musa alaihissalam menyeberang ke arah utara, menyeberang ke arah utara ke negeri Syam. Ya kan memang seperti itu perbatasan antara Mesir ya Palestina hari ini. Tapi itu dua kontinen yang berbeda. Mesir dari zaman dahulu Afrika, Palestina Suria dari zaman dahulu Asia. Itu dua kontinen yang berbeda. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan wal akibatu lil muttaqin, dan ketahuilah akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dibawakan oleh Syekh ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya pada saat itu Nabi Musa alaihissalam sedikit jumlahnya, lemah pengikutnya, sehingga diuber oleh Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menanamkan akidah kepada mereka dengan mengatakan apa? Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul aku nabi dan rasul. Betul aku adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ulul azmi, tetapi jangan sekali-kali bersandar kepada diriku. Wasta'inu billahi wasabiru. Mohon pertolongan kepada Allah, sabar. Kuncinya itu. Yang pertama mohon pertolongan kepada Allah, dan yang kedua sabar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, adapun akhir kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum menutup taklim kita, saya bacakan kisah tentang peperangan yang terjadi antara kaum muslimin yang pada saat itu berkedudukan pemerintahannya di Damaskus, Syria pada hari ini, dengan Mongol Tatar. Jadi ini peperangan yang terjadi sekitar abad ke-8 Hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama, diangkat oleh pemimpin Baghdad pada saat itu untuk menjadi panglima perang. Karena Ibnu Taimiyah yang pertama karismatik,
Yang kedua, memiliki kemampuan orasi yang luar biasa. Ya, panglima perang rata-rata seperti itu seharusnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang dicermati oleh Ibnu Taimiyah dari pasukan kaum muslimin ini. Mereka merasa takut sama orang-orang Mongol ini. Dan kalau Anda lihat jemaah, di abad pertengahan, Mongol ini empire yang besar. Mongol ini empire yang besar. Cina itu habis semuanya sama Mongol. Sekarang Mongol kan sedikit sekali ya, kecil Mongol itu. Tapi di abad pertengahan, di sekitar tahun 400 sampai tahun 800, Mongol ini luar biasa. Kemana-mana menyerangnya. Cina itu habis, India habis, terus sampai ke arah Tenggara. Malahan saya sendiri belum bisa memastikan benar apa enggak Sriwijaya atau Majapahit itu dikirimin surat sama mereka, tunduk apa enggak. Kalau enggak, kami invasi. Nampaknya Sriwijaya yang dikirimin surat sama Kaisar Mongol. Ya, kalau nggak mau tunduk, Sriwijaya kan pada saat itu sampai ke Champa ya. Apa Champa? Kamboja. Sriwijaya pada saat itu sampai Kamboja. Disuratin sama pemimpin Mongol agar kemudian tunduk, kalau enggak kita invasi. Pusat Sriwijaya itu di Sumatera, satu lagi di Malaka, maklum. Malaka semenanjung apa? Malaysia sana. Luar biasa, Mongol ini mengerikan. Sekitar abad 4 sampai 8 Hijriah, mengerikan. Dan tiba-tiba kemudian kaum muslimin di Baghdad di sana hendak berhadapan dengan pasukan Mongol yang sejarah mereka menang perang tanpa pernah kalah berpuluh kali. Maka Ibnu Taimiyah perhatikan pasukan-pasukannya ini memiliki rasa takut. Kemudian Ibnu Taimiyah mengucapkan suatu pidato, yang pidato tersebut itu bagus dan sungguh luar biasa. Beliau mengatakan begini: wa'lamu aslahakumullah anna nasrata lil mu'minin wal akibatu lil muttaqin. Ketahuilah wahai pasukanku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kalian. Sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk orang-orang mukmin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa anna Allaha ma'al ladzina taqwa walazinahum muhsinun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa haula'i qaum makhurun maq'unun. Mereka ini orang-orang Mongol adalah kaum yang buruk, lagi akan Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan. Wallahi Subhanahu wa ta'ala nasrun alaihim. Maka demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita untuk menghadapi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita untuk menghadapi mereka. Wala haula wala quwwata illa billahi ailil azim. Dan tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Fa'abshiru bin nasrillahi ta'ala wa bihusni akibatihi. Maka bergembiralah kalian atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah bahwasanya yang terbaik milik seorang muslim. Wa hadza amr qad takina wa tahqiquna walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah keyakinan yang harus kita imani, harus kita amalkan, dan kita harus melakukannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Ibnu Taimiyah mengatakan, serbu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada pasukan Baghdad, dan itulah kekalahan pertama kali pasukan Mongol. Ibnu Taimiyah katakan,
Orang-orang Mongol ini orang-orang yang buruk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah bagi kaum muslimin dengan syarat kita bertakwa, dengan syarat kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup jemaah, apapun yang kita rasakan pada hari ini, mungkin sesuatu yang kita anggap nggak baik, maka jangan melemahkan semangat kita untuk terus berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya kesudahan yang baik akan Allah Subhanahu wa taala berikan atas orang-orang yang mukmin, beriman dan bertakwa. Kesudahan yang baik akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kita masih punya waktu 4 menit ke depan sampai jam 1. Saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Kalau ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Ada jemaah? Baik, apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah ada punya masjid ke bawah sama saya. Ya kan gini. Nah udah gitu saya pulang. BKM-nya juga lupa. Ya nggak hilang sih.